Halo semuanya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Awan di sini guys. Hari ini kita akan bahas mengenai cara cetak surat norma. Ini sederhana sekali teman-teman ya. Kita nggak usah disclaimer lagi ya. Jadi kalau ada yang salah langsung teman-teman komentar saja di bagian komentar. Nggak usah disclaimer lagi. Kita langsung masuk ke tutorial di KSWP DJP Online untuk masuk eh, untuk bikin surat norma teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman tinggal masuk ke djponline.pajak.go.id ya. Di sini teman-teman tinggal masukin nomor KTP atau nomor NPWP Anda, kemudian masuk ke ini captcha-nya, di enter, masuk. Oke, kita tunggu sebentar, lagi muter. Nah, jadi Anda tinggal pilih ke menu layanan teman-teman ya, menu ke layanan sini, kemudian pilih KSWP di sini teman-teman, KSWP. Setelah itu Anda tinggal pilih di bawah sini yang namanya NPPN. Mana dia? NPPN. Nah, ini pemberitahuan penggunaan NPPN ya. Norma perhitungan penghasilan neto. Diklik satu kali, dipilih tahunnya. Hanya bisa pilih tahun ini, teman-teman. Nggak bisa tahun kemarin, nggak bisa tahun besok ya. Hanya untuk tahun ini saja. Nah, teman-teman perlu klik cek data di sini. Klik satu kali, masukin captcha lagi. G5. Masukin ke situ captcha-nya. Nah, di sini kalau Anda terpenuhi ya, statusnya WPOP betul, WP-nya aktif betul, disampaikan maksimal 3 bulan pada awal tahun buku betul, terpenuhi semua, maka saya qualified untuk menggunakan norma. Tinggal cetak BPS teman-teman. Cetak BPS satu kali. Nah, konfirmasi bahwa ini hanya bisa digunakan oleh WP orang pribadi yang memiliki omset di bawah 4,8 M, dan apabila WP diketahui tidak berhak, maka akan di-cancel nanti ya. Teman-teman tinggal klik yes di sini, klik yes. Nah, permohonan sudah ada dalam sistem. Jadi saya sudah pernah memohon sebelumnya. Ini tinggal cetak ulang ya. Cetak ulang saja. Klik. Nah, tinggal taruh di contohnya di desktop. Nah, seperti ini bentuknya teman-teman. Seperti ini. Nama saya NPWP. Jenis surat adalah pemberitahuan penggunaan norma tahun 2023. Udah, gitu doang teman-teman. Sesimpel itu ya untuk meminta surat norma. Dan ini harus Anda ajukan sebelum 31 Maret ya teman-teman. Oke. Sekarang kita buat teman-teman yang mau tahu lebih dalam mengenai norma ini di sini. Apa itu surat norma? Surat norma itu adalah surat pemberitahuan penggunaan NPPN ya, norma perhitungan penghasilan neto. Supaya apa? Supaya Anda bisa qualified menggunakan tabel norma dengan menghitung penghasilan kena pajaknya. Jadi, artinya apa? Tidak semua penghasilan Anda akan langsung kena pajak. Gitu teman-teman, sesimpel itu ya. Nah, tetapi hanya sebesar persentase normanya saja. Nah, contoh nih, contoh. Agen asuransi, contohnya penghasilannya setahun anggaplah 120 juta. Nah, yang kena pajak adalah normanya, persentase normanya yaitu 50% dikalikan 120 juta yaitu 60 juta. Bukan full 120 juta kena pajak, bukan. Hanya yang 60 juta saja yang kena pajak. Nah, kemana lagi yang setengahnya kemana? Setengahnya itu dianggap sebagai mungkin biaya bensin, biaya dibayar pegawai, biaya dibayar listrik, dan sebagainya. Yang bersih adalah yang 60 juta, yang 50%. Gitu teman-teman ya. Jadi penghasilan neto adalah penghasilan bersih, yang betul-betul bersih. Nah, menggunakan norma 50%. Oke, kita coba lihat langsung ke pengisian di e-form 770 ya. Ini contoh e-form teman-teman. Ini contoh e-formnya 770 yang polos ya. Contoh ini di lampiran 1. Nah, norma itu ada di sini, di bagian B, teman-teman. Di bagian B ya, mungkin kekecilan di sini ya. Nah, di bagian B sini, norma sini. Nah, di bagian B sini, mungkin masih kekecilan. Nah, di bagian B sini adalah penghasilan neto bagi Anda yang menggunakan norma. Nah, bisa dagang, bisa industri, bisa jasa, bisa pekerja bebas, bisa usaha lainnya. Biasanya sih di pekerja bebas atau di jasa sih, antara dua ini. Ya. Contoh, tadi kan dia agen asuransi. Kita masukin di sini nih, pekerja bebas nih. Masukin 120 juta. Contoh. Nah, normanya 50%. Oke. Di sini nggak otomatis ya, kayaknya mesti isi. Maka, bukan 120 juta. Oke. 50% netonya adalah 60 juta. Contoh. Nah, jadi 120 juta adalah brutonya, penghasilan yang dia dapatkan, normanya 50%, maka penghasilan netonya 60 juta. Oke, teman-teman? Nah, ini tinggal di next saja selanjutnya. Nah, maka di induk dia masuk nih. Di induk dia langsung masuk di sini nih. Sebagai penghasilan neto dalam negeri atau pekerja bebas 60 juta, kurangin PTKP, anggaplah PTKP-nya TK0 gitu ya. Anggaplah TK0 54 juta. Maka yang kena pajak hanya 6 juta saja, teman-teman. Hanya 6 juta saja kena pajak, sehingga tarif PPh-nya 300.000, teman-teman. Nah, 300.000 nanti akan dikurangkan dengan yang nomor 15 ini, yang sudah dipotong oleh perusahaan asuransinya, atau oleh siapapun yang memotong Anda. Nah, masukin ke sini bukti potongnya. Bukan di sini sih, nanti di lampiran 2 ya. Nah, bukti potong akan muncul di sini, sehingga
PPh yang harus dibayar nanti berapa angkanya. Gitu. Tinggal dibayar, tanggal bayarnya tanggal kapan. Nah, kemudian udah dilanjutkan teman-teman. Seperti itu teman-teman ya, semudah itu untuk mengisi kalau dia pekerja bebas. Nah, sebelumnya di lampiran 2 ini, kalau di agen asuransi atau Anda konsultan atau apapun, kalau Anda menerima bukti potong dari orang lain, dari perusahaan gitu ya, maka isi di sini lampiran 2. Contoh di sini saya tambahkan di sini ya, tambahkan contohnya nama pemotongnya mungkin PT Asuransi apa gitu kan. Kemudian NPWP-nya mungkin 0123456789 10 11 12 13 14 15. Nah, nomornya mungkin nomor bukti potongnya teman-teman ya. Tanggalnya mungkin tanggal contohnya tanggal nih 2022. Jenis pajaknya PPh 21 ya. Jumlah PPh yang dipungut berapa? Anggaplah 200.000. Nah, oke. 200.000 ini nanti akan masuk ke induk. Akan masuk ke induk selanjutnya. Nah, masuk ke sini nih. Nah, di sini. Jadi yang Anda harus bayar 300.000, dipotong yang sudah dipotong oleh perusahaan 200.000, yang perlu Anda bayar di SPT tahunan ini adalah 100.000 ini. Inilah PPh 29 Anda, PPh SPT tahunan. Oke teman-teman, sesimpel itu ya buat untuk mengisi e-form-nya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, itu adalah surat norma, kemudian kita masuk ke nomor 3. Siapa saja yang perlu surat norma, teman-teman? Siapa aja nih? Yang pertama, yang tidak perlu dulu nih. Jadi Anda perlu tahu siapa yang tidak perlu menggunakan norma. Yang tidak perlu adalah kalau Anda karyawan murni di sebuah perusahaan. Oke? Kalau lu karyawan murni di sebuah perusahaan, lu tidak punya usaha, nggak punya penghasilan di luar dari karyawan murni, maka Anda nggak usah pusing. Video ini di-skip aja. Oke? Nah, yang kedua, yang perlu norma adalah orang pribadi pengusaha, pekerja bebas atau profesional atau lainnya, pokoknya orang pribadi ya, yang tidak menggunakan UMKM 0,5%. Oke, kalau lu orang pribadi, lu bukan karyawan murni, dan lu tidak menggunakan 0,5% final, maka lu adalah potensi menggunakan norma. Gitu teman-teman. Contohnya siapa? Agen asuransi, agen MLM, konsultan seperti gua, konsultan pajak gitu, konsultan manajemen dan lain-lainnya, notaris, pengacara, artis, dan jenis jasa atau pekerjaan bebas lainnya. Pokoknya ini orang pribadi ya teman-teman, bukan PT, bukan CV, orang pribadi yang menjalankan usaha-usaha ini, maka inilah kategori yang akan menggunakan norma. Oke. Nah, jika Anda menerima penghasilan dari perusahaan, contohnya lo dari perusahaan asuransi gitu, maka Anda akan mendapatkan bukti potong PPh 21, teman-teman. Kalau Anda bertransaksi atau berbisnis dengan perusahaan, baik itu perusahaan asuransi, perusahaan MLM, atau klien Anda adalah klien perusahaan, maka Anda akan dapat bukti potong PPh 21 dalam kondisi sudah menggunakan norma 50%. Coba lu cek deh ke bukti potong lu. Nah, di situ kondisinya sudah norma 50%. Oke. Nah, jika Anda UMKM 0,5%, kalau lu sudah UMKM nih 0,5%, tetapi juga ada penghasilan di luar UMKM 0,5%, contoh, Anda pedagang UMKM 0,5%, tetapi juga merangkap seorang agen asuransi. Nah, maka Anda juga qualified perlu menggunakan norma. Oke. Nah, yang keempat, jika Anda orang pribadi pengusaha, bukan karyawan murni nih. Nah, yang sudah melewati 7 tahun masa pakai 0,5%, yaitu mulai Januari 2025, Anda akan menggunakan norma. Itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sudah melewati 7 tahun, setelah 2024, mulai Januari 2025, Anda akan mulai menggunakan norma. Oke. Sampai sini mudah-mudahan paham ya teman-teman. Kapan perlu dicetak? Nah, surat tadi itu, yang satu lembar itu, kapan perlu dicetak? Untuk tahun tersebut, di awal tahun ya teman-teman, sebelum tanggal 31 Maret. Nah, contoh, untuk tahun 2023 yang sekarang ini nih, jika mau pakai norma, maka perlu dicetak sebelum 31 Maret 2023. Oke. Jadi kalau lu ragu-ragu, apakah di tahun ini gua akan ada penghasilan norma atau tidak ya? Maka cetak saja teman-teman ya. Jadi kalau Anda ragu-ragu, apakah tahun ini Anda akan punya penghasilan pekerja bebas atau tidak, maka Anda cetak saja, supaya nggak terlambat cetak. Gitu. Kalau nggak pakai, nggak ada gunanya, nggak ada masalah teman-teman. Yang jadi masalah adalah, ternyata lu perlu norma, tetapi lu belum mengajukan norma, itu jadi masalah, gitu. Nah, untuk tahun 2022, ya tahun kemarin nih, yang sekarang mau dilapor SPT-nya nih, kalau Anda belum cetak, maka sudah terlambat, teman-teman ya. Jadi, 2022 sudah terlambat kalau Anda baru mau cetak sekarang, sudah nggak bisa. Nah, sekarang kalau kita nggak cetak, gimana nih? Contoh, kalau Anda butuh, tetapi Anda tidak cetak, bagaimana? Nah, contoh nih ya, sekarang tahun 2023. Anda mau lapor SPT 2022 nih. Sekarang kan mau lapor SPT 22 nih.
tapi lu baru tahu kalau norma itu perlu surat gitu. Selama ini kan lu pikir mungkin ya udahlah saya kan 50% normanya gitu. Ternyata perlu surat. Anda baru tahu nih sekarang nih. Maka Anda jadi kan lu tidak cetak NPPN nih. NPPN jadi lu khawatir kan? Jadi Anda khawatir kalau seluruh penghasilan 100% akan kena pajak. Itu kan teman-teman. Tadi kita lihat contoh tadi ya, contoh e-form tadi. Nah, contoh e-form di sini, kalau Anda tidak menggunakan norma, maka di sini full nih, 100% di sini teman-teman. Di sini full 120 juta. Full 120 juta kena pajak. Maka yang tadi ya cuma bayar berapa ratus ribu, sekarang jadi juta-jutaan teman-teman. Nah, gara-gara tidak menggunakan norma yang 50%, seluruh penghasilannya kena langsung 120 juta ini kena full pajaknya. Akibatnya yang harusnya cuma bayar 100 ribu menjadi bayar berapa juta gitu teman-teman. Nah, itu adalah potensinya ya. Seluruh 100% penghasilan Anda akan kena pajak kalau Anda tidak punya surat normanya. Jadi potensinya seluruh penghasilannya kena norma. Nah, ini akan menyebabkan pajak itu naik sangat tinggi daripada jika pakai norma gitu. Terutama bagi Anda yang tidak paham gitu, orang pribadi yang selama ini cuma terima putih potong, Anda pikir langsung beres gitu. Ternyata perlu norma, perlu surat gitu. Maka potensinya bisa jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya dibayar. Nah, solusi gimana? Ada dua solusi. Yang pertama adalah kalau Anda sudah ada bukti potong. Jadi kalau lu sudah punya bukti potong, contohnya Anda agen asuransi, maka Anda sudah dapat bukti potong rutin dari perusahaan asuransi dong. Nah, kalau saya teman-teman ya, kalau saya ya, tetapi ini bukan saran profesional konsultan pajak ya teman-teman. Ini bukan saran profesional, Anda perlu konsultasi dengan penyuluh atau AR atau konsultan pajak Anda sendiri. Kalau gua ya, maka gue tetap laporkan norma untuk tahun 2022. Oke. Jadi daripada kena 100%, saya tetap menganggap ada normanya 50%. Oke. Kenapa? Dengan alasan saya nggak paham nih. Jadi saya nggak paham, orang pajak juga nggak pernah jelaskan ke gua. Itu peraturan sudah peraturan lama sekali dan nggak pernah kita diedukasi mengenai itu. Contohnya nih ya. Dan ini hanyalah masalah formulir, teman-teman. Hanyalah masalah formulir, sedangkan usaha atau pekerja bebas saya memang seharusnya qualified norma. Gitu, teman-teman. Itu pendapat saya yang nanti bisa diargumenkan gitu. Nah, mudah-mudahan AR Anda dapat memaklumi kekhilafan ini ya, mudah-mudahan ya. Nah, tetapi Anda paham resikonya nih. Lu paham resikonya bahwa bisa aja AR bilang nggak bisa nih. Anda tetap harus 100% kena penghasilan. Itu bisa potensi kena gitu. Cuman dalam karir saya sih, saya nggak pernah ya dapat kasus ini, nggak pernah AR sampai mempermasalahkan ini. Biasanya sih dimaklumi aja oleh AR ya, kalau Anda memang pekerja bebas gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau Anda tidak punya bukti potong, contohnya nih, Anda adalah konsultan, tetapi Anda ngurusin orang pribadi. Anda jadi konsultan untuk orang pribadi, sehingga kan itu tidak punya bukti potong dong. Nah, tidak punya bukti potong, maka solusinya gimana? Kalau saya nih, saya akan laporkan sebagai penghasilan lainnya, teman-teman. Dalam kondisi 50%. Nah, atau sesuai persentase penghasilan realnya, yang nanti akan pengaruh ke harta. Gitu. Contoh isi form ya. Contoh kita masuk e-form. Jadi, kalau saya tidak punya bukti potong, tetapi saya pekerja bebas, maka saya tidak isi di sini. Di sini saya nolkan, di sini nol, sini nol. Oke. Maka lari paling bawah sini. Masuk ke paling bawah di sini, penghasilan lainnya saya tulis 120 juta. Nah, itu kalau saya mau akui semua. Tetapi kan mungkin dari 120 juta ini yang betul-betul jadi penghasilan neto hanya 50% contohnya. Hanya 60 juta contohnya. Nah, 60 juta. Nah, maka saya langsung isi di sini 60 jutanya teman-teman. Atau saya isi mungkin 80 juta contohnya. Pokoknya berapa penghasilan neto saya, disinilah saya masukin di sini. Masukin ke situ, teman-teman. Nah, ini bisa berlaku kalau Anda tidak punya bukti potong, gitu. Tetapi kalau lu punya bukti potong, nggak bisa. Karena di bukti potong itu terlihat nanti. Jadi sebelumnya. Nah, di sini, di bukti potong ini akan terlihat penghasilan Anda berapa. Jadi lu nggak bisa kalau ada bukti potong. Kalau ada bukti potong, Anda harus tetap lapor di sini. Tetap masukin di sini, masukin normanya, dan masukin penghasilan neto dari norma. Dengan resiko, lu tahu resikonya bahwa AR bisa saja mempermasalahkan itu. Gitu, teman-teman. Oke, untuk hari ini gitu doang teman-teman ya. Sesimpel itu aja untuk norma. Mudah-mudahan teman-teman yang pakai norma bisa segera mengajukan sebelum 31 Maret ya teman-teman. Seperti biasa aja. Kalau ini 2022 bagaimana? Nah, itu sudah saya kasih solusinya. Dan itu bukan saran profesional konsultan pajak teman-teman ya. Teman-teman bisa konsultasikan dengan konsultan Anda sendiri atau ke AR atau ke penyuluh Anda. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih itu aja untuk yang sudah meluangkan waktu nonton video ini ya. Awan akan tersedia gratis teman-teman di live Instagram ya secara langsung Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam seperti biasa.
Dan di bulan Februari Maret ini kita masih ada lanjut program terbaik kita teman-teman ya, program terbaik dan terdahsyat tahun ini di dunia persilatan pajak ya, yaitu program STP atau siapatakutpajak.com. Ini program pelatihan buat teman-teman supaya membantu Anda berani menghadapi petugas pajak, SP2DK, pemeriksaan, hingga cara berdebat dengan oknum pejabat ya, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak yang sekarang tuh mungkin udah kemahalan ya. Jika Anda masih takut bertemu petugas pajak, maka solusinya adalah ikut program STP ini teman-teman. Silakan teman-teman masuk ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung guys. Sampai Maret kita masih ada untuk live coachingnya. Kita akan berjumpa di komunitas yang sangat eksklusif nih teman-teman, di PSTP, di grup Telegram bersama saya langsung, dan kita bisa diskusi di situ ya, diskusi tiap hari, ngobrol-ngobrol tentang pajak dan akunting. Dan kita ada live coaching setiap hari Jumat malam jam 8 malam teman-teman, ketemu saya langsung sampai akhir Maret nanti. Oke, itu aja guys ya secara buat teman-teman, segera teman-teman bisa bergabung di www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan ikut komunitas yang sangat eksklusif ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.